syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mengikuti risalahnya hingga yaumul kiamat nanti. Yang saya hormati guru penggerak kita Ibu Dahliana, yang saya hormati Dewan Guru semua. Yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini, alhamdulillah ada teman kita yang sudah lewat guru penggerak, kita sudah bisa bertanya karena mereka sudah belajar tentang pembelajaran pendidikan di gabungan di guru penggerak. Jadi apapun yang ada kendala atau Bu Dahlia berbagi untuk guru-guru kita apa yang ada diberikan di sana, tolong sampaikan kepada guru kita. Semoga nanti ke depannya guru-guru kita juga lewat guru penggerak. Semua harus berjuang untuk mengikuti langkah-langkah untuk menjadi guru penggerak. Semua harus semangat. Nah, sekarang mari kita dengarkan praktik baik dari Ibu Dahliana. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliana. Saya dari SD Lamili, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4 yang merupakan budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas kami, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif. Selamat datang para guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Langsung saja ke pokok pembicaraan kita atau pembelajaran kita, yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, coba kita perhatikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Coba ibu-ibu perhatikan, di sini ada gempalan tangan kita. Di sini merupakan perubahan paradigma. Kegiatan gempalan tangan. Ada A dan B atau Anda dan teman Anda, sobeklah secara kertas. Kita tidak perlu mensobeknya. Kita cuma hanya mengingatkan saja. Coba kita praktekkan ke depan. Bisa Ibu Rosita dengan Ibu Ami. Coba seakan-akan di tangan Ibu Ami ada suatu benda yang sangat berharga. Kemudian Ibu Ami menggenggamnya. Kemudian teman kita Ibu Rosita berusaha bagaimana cara membuka, yaitu membuka apakah dengan merayu, apa dengan imbalan hadiah, atau dengan menggelitik-gelitik. Bagaimana cara usaha Ibu Rosita supaya genggamannya itu membuka? Coba Ibu Rosita, bagaimana usaha Ibu Rosita? Ada deh. Coba dong bukan, agak bisa. Tahu ya? Nggak mau ini.
coba dulu uangnya. Ada, pokoknya ada nanti. Yang Oh, betul. ini pokoknya ada juga Nah, nih. permen sama uang ya. Iya, boleh. Coba dulu. Ngintip aja ya. Boleh. Satu lagi coba dulu. Tambah lagi. Oh, boleh, satu lagi tambah. Satu lagi. Uangnya tambah ya. Uangnya tambah, permennya juga ditambah. Tambah lagi permennya. Iya. Ada. Udah. Iya, tepuk tangan untuk Rosita Ibu Rosita. Sebenarnya rayuan dari Ibu Rosita Ibu Ami sehingga membuka kepalanya ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ami dan Ibu Rosita. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari perubahan paradigma mempunyai teori kontrol dari Dr. William Glasser mempunyai 4 ilusi yaitu yang satu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat guru, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu dari William Glasser ya ibu-ibu ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal lainnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realita. Ini menurut stimulus, kemudian dari teori kontrol. Kalau stimulus realita, kebutuhan kita sama. Itu kalau menurut stimulus. Tapi kalau menurut teori kontrol, realita, kenyataan, kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Saya mengontrol orang lain maksudnya kita sebagai kita bisa mengontrol orang lain lagi. Kemudian Anda bisa mengontrol orang lain. Anda mengontrol orang lain, selain saya mengontrol orang lain, Anda juga bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Yang terakhir modal berpikir menang. Selanjutnya yaitu ibu-ibu, makna kata disiplin. Ibu-ibu pernah dengar disiplin? Sering, iya betul, sering disiplin. Kita sering melakukannya, sering mendengarnya, tapi kadang-kadang kita kurang pemahamannya. Jadi makna disiplin, kata disiplin ibu-ibu, seorang yang memiliki disiplin dari diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya, laku diri dari segala hak dan kewajiban. Itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima. Kalau ibu-ibu mau lanjut bacaan ini atau pemahaman ini, ibu-ibu bisa membuka halaman 469. Kemudian makna nilai-nilai kebajikan. Kita sering melakukan
melakukannya. Tapi begitu juga kadang pemahamannya kurang kita pahami. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu, seperti yang telah kita kemukakan oleh Dr. William London pada teori kontrol, yaitu pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian yang Pearson yaitu 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ibu semuanya. Sampai di sini dulu sudah paham Ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan disiplin, nilai-nilai disiplin atau kebijakan yang ingin dicapaikan oleh setiap anak Indonesia, Ibu. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sering kita nilai mereka, tapi kadang-kadang kita tidak memahami bahwa itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Contoh yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Ini contohnya salah satu Ibu. Ini termasuk ke mandiri Ibu-ibu. Anak-anak belajar kelompok, tapi mereka komunikasi sama-sama, anak-anak berkolaborasi. Kemudian yang ini berkebinekaan global. Sekarang anak-anak lebih menguasai IT. Kemudian ini contohnya salah satu Ibu. Kemudian ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, sering kita lakukan Ibu-ibu ya. Kemudian ini berakhlak mulia. Sering kita lakukan setiap hari Senin setelah upacara kita sering melakukannya. Kemudian anak-anak ibu-ibu, kemudian selanjutnya yaitu motivasi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Tadi sering kita lakukan, cuma kadang-kadang kita kurang memahami bagaimana profil yang kita terapkan di sekolah, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita selalu menghindari ketidaknyamanan. Kita maunya yang positif-positif saja, yang enak, yang nyaman-nyaman saja gitu ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau pahala dari orang lain. Setiap kadang-kadang kita waktu melakukan sesuatu kita berharap imbalan dari atau pujian dari orang lain. Ya. Kemudian itu termasuk ke motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Ibu-ibu, di sini ada pertanyaan refleksi. Ibu-ibu, supaya kita tidak tegang, kita ice breaking ya. Kita tepuk semangat sekali ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, biar gak tegang ibu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke ini ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan reflektif. Coba ibu-ibu perhatikan. Di sini ada suatu kasus atau suatu coba kita bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara, tergagap, dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan
malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini ibu-ibu, apakah ibu-ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju, iya. Kita jelas tidak setuju ibu-ibu ya. Mengapa ibu-ibu? Kira-kira mengapa ibu-ibu tidak setuju terhadap Pak Seno? Karena bisa berdampak negatif. Iya, bisa berdampak negatif kepada si Iva. Yang lain? Itu sama dengan membuli anak. Iya, sama dengan membuli anak. Kira-kira yang lain? Dapat menyentuhkan mental anak-anak ibu ya. Dia jadi malu. Kemudian seandainya dia belajar pun dia tidak fokus lagi ibu. Pasti dia merasa malu, merasa tersisihkan ya ibu. Jadi tindakan Pak Seno itu tidak bagus dilakukan ibu ya. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ibu? Itu hukuman, itu merupakan hukuman. Sebenarnya tidak boleh kita melakukan hukuman ibu ya. Sebaiknya kita lakukan konsekuensi, itu lebih baik ibu. Ini merupakan suatu hukuman. Hukuman itu bisa membuat anak-anak menjadi tersisihkan atau merasa malu ya ibu. Kemudian ini ada suatu tindakan guru. Menurut ibu-ibu ini hukuman atau konsekuensi? Coba ibu lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu? Iya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Iya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu masuk ke hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu masuk kemana ibu? Hukuman. Ya, sekarang kita lihat. Yang pertama masuk mana? Iya, hukuman. Kemudian yang kedua hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima yang keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Kira-kira sesuai dengan ibu jawab tadi? Ada yang sesuai, ada yang Iya, ibu-ibu Islam ini hebat, semua tepuk tangan. Terima kasih semuanya ibu. Sudah selanjutnya, tadi kita sudah menjawab hukuman, konsekuensi. Kira-kira hukuman itu apa ibu? hukuman itu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan dari tindakan yang telah dilakukan. Iya, 100 buat ibu kita ya. Iya. Ya, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti yang kasus Iva tadi, ibu ya. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Iya. Kemudian baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini pengertian dari itu hukuman, ya. Kemudian apa itu konsekuensi? Kita lanjut terus ibu ya. Konsekuensi suatu terencana, itu terencana berarti ibu ya, atau suatu disepakati, sudah dibahas
dan disetujui, itu konsekuensi. Disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu belajar atau waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Kemudian selanjutnya, apa itu restitusi? Ada yang tahu Ibu restitusi? Iya. Kesalahan mereka, iya, betul Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, iya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gonsen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus melakukan orang lain, memperlakukan orang lain. Itu menurut Klassen 1996. Ya, Ibu, selanjutnya yaitu pemeliharaan yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua kita melakukan sesuatu apapun untuk bertahan hidup. Biasa yang kita lakukan bekerja, Ibu ya, untuk bertahan hidup, mencari nafkah. Kita buruh, mendidik anak, kemudian kita mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan imbalan sesuai kita kerja. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita semua membutuhkan, biarpun kita sudah dewasa tetap membutuhkan kasih sayang. Nah, apalagi anak-anak, apalagi murid-murid kita membutuhkan kasih sayang dari orang tua, dari murid, dari guru, dari teman. Iya, kalau ibu dari suami, kalau suami dari ibu-ibu. Iya, betul. Kemudian kesenangan. Kita semua membutuhkan kesenangan. Ya kan? Beli baju mahal-mahal. Iya. Iya, betul. Kadang-kadang anak-anak kita juga butuh. Orang itu masih kecil tapi juga butuh kesenangan. Kadang-kadang anak-anak, Bu, kapan Bu kita sekali rekreasi gitu. Kan anak-anak juga membutuhkan kesenangan. Bukan orang dewasa saja yang membutuhkan kesenangan. Ibu-ibu sangat pasti datang. Iya. Kemudian kebebasan. Semua kita maunya bebas. Jangan ada yang ngatur. Ya, Bebas tapi masih dalam bingkai agama. Iya, betul. Dalam bentuk positif nanti Ibu ya. Ya, kemudian penguasaan atau power. Penguasaan. Di rumah kita kadang-kadang berkuasa juga terhadap anak-anak. keluarga. Di sekolah Kuasa belakang. tidak boleh sebenarnya. Tapi iya Ibu ya. Ya, selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrolnya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau nomor 1 dengan nomor 2 itu masuk ke motivasi eksternal, Ibu. Nah, itu pelaku kontrolnya masuk ke negatif. Contohnya penghukum. Itu masuk ke negatif. Sebaiknya ini jangan dilakukan. Yang masuk ke pelaku kontrol negatif. Contoh
berbuat menghardik siswa, itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian menyakiti atau mengucilkan siswa, itu tidak boleh melakukan ibu ya. Membuat merasa bersalah, dia tuh jadi gimana dia terpukul, dia itu jadi merasa dirinya bersalah, jadi rendah, merasa rendah diri gitu. Jadi ini sebaiknya jangan kita lakukan ibu. Kemudian yang ketiga, teman, pemantau, manajer. Ini masuk ke perilaku kontrol positif. Ini biasa yang sering kita lakukan yaitu teman, pemantau atau manajer. Tapi lebih baik kita lakukan kontrol, masuk ke kontrol diri yaitu manajer. Mengajak anak, setiap suatu ada masalah kita mencari solusinya, bukan menghardik anak atau mengucilkan anak. Kita jangan sampai seperti itu. Tapi kita membuat anak menjadi dengan kita dekat dengan kita ya. Kemudian selanjutnya penghukum yang tadi Bu. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Atau contohnya kita memukul anak, boleh nggak itu Bu? Tidak boleh, sekarang ini tidak boleh lagi Bu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi. Itu sering kita keluarkan, misalkan dikeluarkan oleh penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kita kadang-kadang mengatakan kayak gitu. Kamu selalu saja salah. Nah, itu kan merasa terkucil anak-anak. Awas ya, nanti kamu ya. Kan sering kita katakan kayak gitu. Itu tidak boleh Ibu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini termasuk ke pelaku motivasi eksternal gitu Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bersuara lebih lembut tapi makna itu lebih dalam. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-katanya yang lembut pada orang ibu guru yang mengeluarkan kepada siswa sehingga dia merasa bersalah gitu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah itu kata-kata yang kita keluarkan sehingga anak-anak merasa bersalah. Ini sebenarnya tidak termasuk ke negatif, tidak baik juga kita gunakan. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini kita menganggap murid sebagai teman. Iya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini kita menganggap murid sebagai teman. Kadang-kadang ada juga menganggap teman itu ada yang terarah ke positif, ada terarahnya ke negatif. Itu tergantung kita bagaimana cara memanfaatkannya atau kita menggunakannya. Kemudian pemantau. Ini pemantau berarti mengawasi Ibu ya. Pernah Ibu memantau murid? Pernah. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan, seseorang pemantau
peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu komando. Sanksi atau prosesinya apa? Nah, kadang-kadang kita pernah berkata pada anak kayak ini, kamu kira-kira hukuman apa yang cocok untuk kamu? Kamu melakukan kesalahan ini, kamu melakukan seperti ini. Itu sering kadang-kadang kita gunakan gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu manajer. Ini merupakan sebaiknya kita sebagai orang guru manajer lah yang cocok untuk kita. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid ini menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas. Seperti sekarang ini kita sering membuatnya peraturan kelas, tapi lebih baik kita membuatnya keyakinan ke kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tentang anak itu tersebut. Jadi menurut keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang dia salah gunakan? Misalkan disiplin, ibu, atau tidak menghormati. Contohnya mengobrol di dalam kelas itu sama dengan tidak menghormati teman yang sedang belajar. Kemudian disiplin kelas, datangnya terlambat, itu termasuk ke keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas biasanya kita lakukan kesepakatan antara murid dan guru. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas bagaimana Ibu? Keyakinan kelas yang dilakukan itu kesepakatannya antara murid dengan Siswa. guru dengan siswa ya. Tapi kalau peraturan itu hanya guru atau sekolah saja yang membuatnya. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada kegiatan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebalikan dari dibalik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau tidak sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ini merupakan contoh-contoh keyakinan kelas, Ibu. Ibu-ibu ada membuat keyakinan kelas di kelas yang selesai? Ada, iya. Sekarang ini kita membuat keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Ini contohnya Ibu. Dari kelas 1 contohnya. Beda Ibu ya, keyakinan kelas kelas 1 dengan kelas 5 atau kelas 6 itu beda. Kemudian keyakinan kelas 7 itu masuk ke SMP itu ya, beda. Enggak sama keyakinan. Contoh salah satunya dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian yang contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Kemudian contoh keyakinan di kelas 7.
7. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang milik orang lain. Ibu-ibu nampak ini kira-kira? Nampak? Ini contohnya keyakinan kelas. Ibu-ibu bisa menyebutkan salah satu keyakinan kelas ibu? Apa kira-kira salah satu keyakinan di kelas ibu? Bisa diperbesar sedikit Bu. Boleh? Habis. Terus lagi nih bu. Terus lagi nih bu. Nampak? Keyakinan di kelas ibu, kira-kira apa salah satunya coba ibu sebutkan? Membuat roster pikiran menjadi Iya, betul. Yang lain? Kalau salah satu istirahat sesuai waktu dan masuk kembali sesuai dengan waktu yang disepakati. Iya, betul. Iya, itu di kelas 1 dan kelas berbeda ya dengan kelas 5 tadi. Iya, ibu ya. Kemudian ini contohnya ibu-ibu peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Di sebelah kiri ini merupakan peraturan, kemudian yang di sebelah kanan merupakan keyakinan kelas. Berbeda ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih positif. Tapi kalau peraturan itu positif juga. Tapi kalau peraturan itu Lebih baku. itu kemudian itu pun ditentukan oleh guru saja atau sekolah saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan siswa. Iya. Coba perhatikan ibu. Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas tangguh. Iya betul. Kemudian yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. iya, kalau keyakinan kelas bahasanya lebih positif, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian kalau peraturan kelas yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Harus komitmen. Tadi kan di situ 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi di sini berkomitmen kita seperti itu, tapi tidak mengeluarkan kata-kata 15 menit. Kemudian selanjutnya peraturan dilarang melakukan kekerasan, tapi keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas kesehatan. Iya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Iya dan kesabaran. Ya. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas. Keselamatan beraman. Iya. Kita sering membuat kadang-kadang peraturan jaga kebersihan atau jangan buang sampah sembarangan. Tapi sebaiknya kesehatan itu menurut lebih positif atau menurut keyakinan kelas. Ya. Kemudian kita lanjutkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ibu-ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu suatu komunikasi ibu ya, orang tua dengan murid. Ini proses 3 tahap dari segitiga restitusi yang berdasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau menurut teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Setiap anak-anak membuat suatu kesalahan, pasti dia ada suatu alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi tadi
Kita semua memiliki motivasi internal, menanyakan keyakinan apa anak-anak yang kira-kira yang kalian anggap misalkan disiplin atau tidak menghormati orang lain. Gitu. Kemudian selanjutnya ini langkah-langkah segitiga restitusi, Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang sering kita gunakan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan anak-anak saja ibu ya yang pernah melakukan kesalahan, kita pun pernah melakukannya, ya kan? Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ya, guru pernah juga melakukan, murid atau siswa pernah juga melakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya kenapa dia melakukan kesalahan atau apa alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya. Kemudian terakhir kita cari solusi atau dengan meyakinkan keyakinan kelas. Kita cari solusi sama-sama. Kita tidak bukan mencari kesalahan atau sama-sama kita guru dengan murid sama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah anak. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Seperti menghormati, seperti yang saya bilang tadi, kemudian atau disiplin. Terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, anak ibu? Kita tanyakan setelah kita mengambil solusinya, kita tanya sama dia, kamu ingin jadi seperti apa, anak ibu? Sampai di sini dulu. Kira-kira ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya kira-kira ibu-ibu? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada di benak atau di pikiran ibu, oh ini saya kurang paham gitu. Kira-kira apa yang ingin saya tanyakan? Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Alhamdulillah ibu-ibu sudah memahami dari budaya positif. Kita sering sebenarnya kita menggunakan budaya positif, cuma kadang-kadang kita kurang paham. Oh itu budaya positif, ya kan? Misalkan seperti bersalaman setiap hari Senin setelah kita upacara bendera, itu suatu budaya positif, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami bahwa itu masuk ke dalam budaya positif, ya. Sudah menjalankan tapi tidak memahami. Iya, sudah menjalankan tapi kurang memahami. Sampai di sini, kira-kira ibu ada yang ingin bertanya? Kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama. Saya rasa kalau saya sudah sangat mengerti karena penjalanannya begitu mudah dipahami. Alhamdulillah. Yang lain ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Saya mohon maaf mungkin ada yang kurang kata-katanya kurang memahami atau ada kata-kata yang kasar gitu ibu-ibu ya. Kemudian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.